Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, meskipun pembelajaran masih terlaksana secara daring. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek terlebih dahulu jumlah partisipan yang sudah hadir di Zoom. Ya, jumlahnya sudah mencapai 36. Bagaimana Nadia? Jumlah siswa keseluruhan berapa, Nak? Oh, 36. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Tapi Ibu ingin mereview terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari, yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu kemarin. Yaitu, apa? Ada yang ingat? Ya, betul ya. Mengenai pengertian surat lamaran pekerjaan. Apalagi? Ya, sumber-sumber surat lamaran pekerjaan dan ya, betul, jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Untuk pengertian surat lamaran pekerjaan. Ya, ada yang ingin mencoba menjawab? Apa itu pengertian dari surat lamaran pekerjaan? Ya, silakan. Siapa? Oh ya, silakan Dinda. Ya, silakan. Jelaskan mengenai pengertian surat lamaran pekerjaan. Ya, betul ya. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Betul ya? Nah, selanjutnya mengenai jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Ya, silakan. Bisa langsung nyalakan saja mikrofonnya atau bisa tuliskan di kolom chat. Ya, silakan. Siapa ini? Ya, silakan Gary. Ya, betul sekali ya. Ada 2 jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Ada juga surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dari riwayat hidup. Nah, jadi bedanya seperti itu ya, ada 2 jenis. Model gabungan dan model terpisah. Ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai sumber-sumber surat lamaran pekerjaan. Ya, silakan. Siapa ini? Ya, silakan Anissa. Ya, betul sekali ya. Ada 3 sumber-sumber surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu tanpa sumber tertentu, artinya kita mengajukan secara pribadi, secara personal, seperti itu ya. Jadi tidak perlu mencantumkan sumber nanti di surat lamaran pekerjaannya. Yang kedua itu dari media tertentu. Dari media tertentu seperti iklan, seperti itu ya. Iklan yang ada di aplikasi itu sudah banyak ya di gawai kalian ya. Nah, sumber yang ketiga itu dari pihak tertentu. Misalnya itu dari kerabat. Kita sudah mereview pembahasan materi di pertemuan minggu kemarin. Terima kasih ya yang sudah membantu menjawab. Selanjutnya kita mulai saja langsung ke pematerian hari ini, yaitu mengenai unsur-unsur kaidah kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan serta ya betul, sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Baik, apakah sebelumnya kalian sudah membaca terlebih dahulu mengenai unsur-unsur kebahasaan serta sistematika surat lamaran pekerjaan? Ada yang sudah membaca? Belum. Ya, nggak apa-apa ya. Akan kita bahas bersama-sama hari ini ya. Terdapat 4 unsur dari surat lamaran pekerjaan. Unsur kebahasaan ya. Yang pertama itu bentuk surat yang standar. Nah, apa yang dimaksud dari bentuk surat yang standar? Nah, maksudnya surat lamaran yang dibuat sudah menggunakan format yang standar. Format surat standar adalah bentuk surat yang biasa digunakan dalam surat formal atau surat resmi. Dalam surat lamaran pekerjaan dinyatakan secara jelas nih
bahwa seseorang sedang melamar suatu pekerjaan atau posisi pada instansi atau perusahaan tertentu yang dilamar oleh pelamar. Jadi harus sudah merujuk ya kalau misalnya ingin ditempatkan sebagai apa, seperti itu ya. Selanjutnya, unsur yang kedua yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentu saja ya, karena surat lamaran pekerjaan ini menggunakan format yang standar, formal dan resmi, jadi penggunaan bahasa Indonesianya harus yang baik dan benar. Nah, selanjutnya itu unsur yang ketiga yakni menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Jadi, isi surat lamaran pekerjaan harus menggambarkan informasi tentang pelamar dan kemampuan kerja pelamar, serta meyakinkan bahwa bidang atau posisi pekerjaan yang dilamar sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikan orang yang melamar. Seperti itu. Unsur kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Jadi di paragraf penutup nanti kalian harus menggunakan kalimat permohonan. Kalimat penutup berisi harapan gitu ya, dan permohonan kepada pimpinan institusi yang dilamarnya agar bisa diterima. Baik, seperti itu ya mengenai unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, apakah sudah paham semua? Atau ada yang ingin ditanyakan mengenai unsur-unsur kebahasaannya? Baik, gak apa-apa ya, belum ada yang bertanya. Kita lanjut saja terlebih dahulu ke sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Ya, terdapat 10 sistematika penulisan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, di tempat dan tanggal pembuatan surat ini ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Yang kedua itu lampiran dan hal atau perihal. Kata lampiran dan hal atau perihal tidak disingkat dan angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Diingat ya, angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Nah, yang ketiga itu alamat surat. Nah, di alamat surat ini tidak menggunakan kata kepada, alamat yang disarankan tidak lebih dari 3 baris, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Nah, tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Nah, kebanyakan kalau menulis jalan itu sering disingkat ya, itu tidak boleh ya. Nah, selanjutnya tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Itu untuk alamat surat. Sistematika yang kelima itu alinea pembuka. Di alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Nah, di dalam alinea ini sudah harus muncul nih pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesis seperti itu. Di sistematika yang keenam itu isi. Dalam isi berisikan identitas serta maksud dan tujuan. Untuk identitas, isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Nah, menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Diingat ya, menggunakan huruf kecil. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan itu dibuat untuk alasan pelamar melamar pekerjaan. Itu masuk ke dalam sistematika isi ya. Selanjutnya, sistematika yang ketujuh, menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Jadi, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Lalu, di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma. Selanjutnya, sistematika penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup harus menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Jadi kita harus menunjukkan ya, kalau kita tuh antusias dengan perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, sistematika ke-9 yaitu salam penutup. Jadi, di awal salam pembuka, tentulah di akhir salam penutup, seperti itu. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting nih. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan klaim penghormatan. Nah, sampai di sistematika ke-10 atau sistematika terakhir, yaitu tanda tangan dan nama terang.
Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap kita. Seperti itu. Nah, baik, kita telah selesai mempelajari mengenai materi unsur kebahasaan serta sistematika penulisan dari surat lamaran pekerjaan. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, tidak apa-apa ya. Nah, selanjutnya Ibu akan tampilkan contoh surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, kalian harus menganalisis contoh surat lamaran pekerjaan tersebut mengenai unsur kebahasaan serta sistematika penulisannya. Dianalisis terlebih dahulu ya. Dikerjakan secara individu. Baik, 15 menit sudah berlalu. Selanjutnya, kita periksa sama-sama hasil analisis yang sudah kalian kerjakan. Ya, mau dimulai dari siapa? Ada yang ingin mencoba menjawab? Apa saja yang kalian temukan dari surat lamaran pekerjaan yang sudah Ibu tampilkan tadi? Mengenai unsur kebahasaan serta sistematika penulisannya. Ayo, siapa? Ya, silakan Dinda. Ya, betul ya. Dalam surat lamaran pekerjaan yang Ibu tampilkan tadi, bentuk suratnya tidak standar ya. Bagaimana maksudnya bentuk surat yang tidak standar? Nah, di surat lamaran pekerjaan yang Ibu tampilkan tadi tidak dinyatakan secara jelas nih bahwa seseorang tersebut sedang melamar di posisi mana dan untuk perusahaan mana. Seperti itu ya. Ya, selanjutnya apakah ada yang menemukan lagi kesalahan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan yang sudah Ibu tampilkan? Ya, silakan Rangga. Ya, betul ya. Pada bagian isi, kolom identitas, seharusnya nama, alamat, tempat tanggal lahir itu ditulis dengan huruf cetak ya, huruf biasa. Tidak menggunakan huruf kapital di awal katanya. Seperti itu ya. Nah, berarti kita menemukan dua kesalahan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan yang sudah Ibu tampilkan. Selanjutnya, Ibu ingin kalian membuat surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan unsur kebahasaan serta sistematika penulisan yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Dikarenakan waktu sudah habis, jadi pengerjaannya dilaksanakan di rumah. Pengerjaannya secara individu ya. Ya, kita telah selesai membahas mengenai unsur kebahasaan serta sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, siapa yang ingin menyimpulkan mengenai materi hari ini? Ya, silakan Feli. Ya, betul ya. Terdapat 4 unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan dan terdapat 10 sistematika penulisan dari surat lamaran pekerjaan. Nah, apa saja itu? Silakan sebutkan. Ya, betul ya. Untuk unsur kebahasaan yang pertama, bentuk surat yang standar, menggunakan bahasa yang baik dan benar, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Dan yang keempat, menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Nah, untuk sistematikanya, ayo, siapa yang mau membantu Feli? Ya, silakan Anissa. Ya, betul ya. Tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Baik, kita telah selesai mempelajari semua materi mengenai surat lamaran pekerjaan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.